Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada siswa-siswi kelas 7 SMP 3 Pasir Berengkong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam media daring, yakni BDR, belajar dari rumah. Sekalipun kita belajar dari rumah, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap selalu beraktivitas, selalu belajar, dan selalu bertemu, sekalipun tidak dengan tidak secara langsung, tapi melalui tatap muka. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa dakwakan Islam ke seluruh penjuru dunia, dan alhamdulillah siswa-siswi sekalian kita dapat menikmati dari Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini tentunya Bapak menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita menyampaikan materi, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri secara singkat kepada kalian semua. Yang jelas, Bapak ucapkan selamat bergabung ke SMP 3 Pasir Belengkong. Selamat telah menjadi siswa baru kelas 7. Semoga kalian semua tetap dalam semangat belajar meskipun dari rumah. Kita pembelajaran jarak jauh karena dunia sedang dilanda oleh wabah mendunia atau yang dikatakan dengan virus corona. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bersilaturahmi secara langsung. Baik siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu Bapak sampaikan, perkenalkan diri. Nama Bapak adalah Muhammad Yunus SPDI. Alamat tempat tinggal di Desa Tanah Periuk, RT 4, Kecamatan Tanah Grogot. Kemudian mata pelajaran yang Bapak ampuh adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kemudian mata pelajaran prakarya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan untuk yang dapat melihat materi ini, tentunya bagi siswa-siswi yang beragama Islam, yang beragama non-muslim, tidak diperkenankan untuk mengikuti materi ini. Baik siswa-siswi sekalian, materi kita yang pertama adalah bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah namanya. Kemudian nanti materinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adapun poin-poinnya, yang pertama kita akan mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Kemudian mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Baik siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali siswa-siswi sekalian sudah pernah belajar iman di SD. Apa itu iman? Iman, ada yang tahu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu adalah percaya dan yakin. Dalam sebuah istilah, iman itu adalah al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu
yakni dibenarkan di dalam hati, kemudian disampaikan melalui ucapan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Secara harfiah, mungkin siswa-siswi sekalian bisa melihat di buku Anda semua, di buku pendidikan agama kelas 7. Ini bisa Anda lihat di halaman 3. Secara harfiah, iman berarti percaya. Ya, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya iman itu aqdun bil qalbi. Jadi kita benarkan di dalam hati, kemudian kita ikrarkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan kita. Baik sesuai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda keimanan di dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal-amal perbuatannya yang kita kerjakan. Jadi tanda-tanda keimanan itu terlihat dari perbuatan kita, perbuatan yang kita kerjakan. Karena kepribadian kita merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian siswa-siswa yang berbahagia, karena iman ini adalah dalam bahasa kadang naik, kadang turun, yazid wa yankus. Jadi keimanan kadang tinggi, kadang rendah. Maka kita diseru untuk menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita. Melalui apa? Yakni melalui mempelajari Asmaul Husna. Mungkin siswa-siswi sekalian sudah pernah sering mendengar Asmaul Husna yang sering disampaikan atau sering ada di dalam sebuah lagu. Mungkin sedikit bahasanya yang Ya Allah ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya kan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Ada 4 yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama makna Asmaul Husna dulu. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, kita sebagaimana di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi siswa-siswi yang berbahagia sekalian, kita mempelajari Asmaul Husna ada 4, ya. Jadi kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini ada 4 sifat. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Dimanapun kita berada, mau kita di dalam lubang sekalipun, mau kita di dalam gua, di dalam air, dimanapun berada, maka kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah firman Allah dalam Quran surah Al-An'am yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Jadi siswa-siswa sekalian, dimanapun kita berada,
apapun yang terjadi di dunia ini, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi, sehelai daun yang gugur pun itu diketahui oleh Allah. Nah, jadi hikmahnya pada materi ini adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Jadi hikmah kita belajar al-alim ini kita harus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui. Ya, sekali lagi saya ulang pada siswa-siswa sekalian, kita harus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Baik, yang kedua para siswa-siswi sekalian, al-khabir. Al-khabir artinya maha waspada. Jadi siswa-siswi bahwasanya Allah itu maha waspada. Apa itu waspada? Ya, waspada Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Jadi di dunia ini Allah ciptakan manusia itu jutaan miliaran. Jadi Allah menciptakan manusia miliaran, berjuta ribu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak sedikit pun tidak tahu. Jadi Allah menciptakan manusia itu penuh dengan kecermatan, penuh dengan kewaspadaan, ya, baik secara lahir maupun batin. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada dan dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Nah, kemudian siswa-siswi sekalian, dari kesimpulan ini untuk al-khabir, kalau kita lihat dulu mungkin ada sebuah firman Allah, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, maka ini diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya apa? Adalah di mana perilaku yang dapat kita wujudkan bagi kita yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha waspada adalah ini. Hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Jadi saya ulang, hikmahnya kita mempelajari tentang Asmaul Husna ini yang kedua, Allah Maha Waspada, di mana hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan. Jadi kita waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah maupun di tempat yang lain. Waspada kita, ya. Segala perbuatan kita, tindak laku kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, maka ini selalu harus penuh dengan ketelitian. Kenapa? Karena sebagaimana sifat waspada Allah, kita juga harus waspada. Nah, ketika kita tidak waspada, maka itu bisa terjadi sebuah kesalahan dalam setiap aktivitas kita. Baik, saudara-saudari sekalian, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Ya. Dalam firman-Nya, wallahu sami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka itu dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, maka ini ucapkanlah perkataan yang baik, ya. Ucapkanlah perkataan baik selama kita berinteraksi dengan teman sejawat kita, berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan saudara dan siapapun kerabat kita, maka hendaklah ucapkan perkataan yang baik. Kenapa kita mengucapkan perkataan yang baik? Karena Allah Maha mendengar. Sekalipun sudah ucapan kita terbesit di dalam hati kita, tetap Allah sudah mendengar yang ada di dalam hati. Ya, sebagaimana ini perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah SWT yang memiliki sifat mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan
merupakan perkataan yang baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Nah ini, bahkan yang masih terbesit dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, itu dia untuk yang ketiga, as-sami'. Kita harus meneladani sebagaimana Allah Maha mendengar, maka ucapkanlah perkataan dan perbuatan yang baik dalam keseharian kita. Kemudian yang terakhir, al-basir. Al-basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Ya, ini. Melihat apa saja yang ada di langit, di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Hujurat, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, perilaku yang mencerminkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Maha melihat adalah, ini kita perhatikan apa yang kita ambil hikmah dari mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dia empat materi yang perlu kita tanamkan pada kesempatan kali ini dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi sekalian, marilah kita bersama untuk materi yang terakhir ini, yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapa yang beriman kepada Allah melalui mempelajari Asmaul Husna tadi dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, hikmah yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka itu biasa ketika kita sedang dirundung masalah atau kita sedang sedih, maka ini kita biasanya disuruh berzikir kepada Allah. Berzikir kepada apa gunanya berzikir? Berzikir ini kan mengingat Allah. Ya, tujuannya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Berzikir kepada Allah, menyampaikan, melantunkan Asmaul Husna, insyaallah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya, diliputi dengan kerugian. Ya, ini adalah beberapa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, siswa-siswi sekalian, akan kita sampaikan rangkumannya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada kalian semua, yang perlu kalian pahami dan cermati. Rangkumannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada. Diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, ya, dan dibenarkan di dalam hati. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Di antaranya Asmaul Husna, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha meneliti, As-Sami', Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah kita mencintai ilmu pengetahuan, kemudian selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna, teliti dalam berbuat, kemudian mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan yang terakhir adalah selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya.
Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang dan tidak gelisah dalam mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Baik siswa-siswi sekalian yang berbahagia, hanya ini yang bisa Bapak sampaikan melalui materi hikmah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sifat-sifat baik bagi Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna yang 4 tadi. Kemudian dengan mempelajari Asmaul Husna, insya Allah kita akan mendapat hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna tadi. Barangkali ini yang bisa Bapak sampaikan, dan jangan lupa di ujung materi ini, video ini, nanti silahkan siswa lanjutkan ke berikutnya. Dalam artian setelah video akan ada tugas singkat yang Bapak berikan. Nanti silakan setelah menonton videonya, silakan melaksanakan tugasnya menjawab pilihan ganda yang ada di laman berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.